Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila dan lambang negara. Sebelum saya memulai pembahasan ini, silahkan subscribe, like, dan share channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan jangan lupa, saya ada grup Telegram yang setiap jam 8 malam waktu Indonesia Barat akan ada soal kuis CPNS dan pembahasannya. Jika ingin ikut belajar, silahkan bergabung ke grup Telegram kami yang linknya ada di deskripsi YouTube saya, atau download aplikasi Telegram lalu klik di pencaharian sukses CPNS 2021 lalu klik join. Baik, langsung saja ya. Kita akan membahas lahirnya Pancasila. Sebelum membahas lahirnya Pancasila, kita harus membahas BPUPKI. Jadi BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajitman Widya Diningrat. Nah, sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu salah satunya dia membahas tentang dasar negara. Nah, sedangkan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 sidang yang kedua salah satunya membahas tentang rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, di sidang BPUPKI ini terdapat 3 tokoh, yaitu tokoh Muhammad Yamin, tokoh Supomo, dan tokoh Insinyur Soekarno. Jadi, ketiga tokoh tersebut mengusulkan tentang dasar negara. Yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin itu mengusulkan dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Nah, kalau saya itu supaya mudah mengingatnya, saya singkat menjadi Bang Manu Tuh Rase. Jadi bangnya itu kebangsaan, manunya itu kemanusiaan, tuhnya itu ketuhanan, ra-nya itu kerakyatan, dan se-nya itu kesejahteraan. Jadi singkatannya Bang Manu Tuh Rase. Tapi sebenarnya usulan dari Muhammad Yamin ini mudah sekali diingat teman-teman, karena dia pasti ada peri dan peri. Jadi setiap usulannya yang pertama pasti ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau ada peri-perinya itu pasti usulan dari Muhammad Yamin. Nah, pada tanggal 30 Mei 1945, Dr. Supomo itu merumuskan dasar negara juga. Jadi, salah satunya yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Nah, ini supaya mudah mengingatnya saya singkat menjadi satu keluarga seimbang karena musyawarah yang adil. Jadi satunya itu persatuan, keluarganya itu kekeluargaan, seimbangnya itu keseimbangan lahir dan batin, musyawarah ya musyawarah, yang adil keadilan rakyat. Jadi saya singkat satu keluarga seimbang karena musyawarah yang adil. Dan yang terakhir 1 Juni 1945 itu Insinyur Soekarno yang merumuskan dasar negara. Yang rumusannya yang pertama kebangsaan Indonesia,
Yang kedua internasionalisme atau internasionalism. Yang ketiga democracy. Yang keempat kesejahteraan sosial. Dan yang kelima ketuhanan. Jadi ketuhanan itu ditaruh ke yang kelima. Nah, lalu kelima dasar tersebut bisa disederhanakan lagi menjadi trisila. Trisilanya yaitu sosio ketuhanan, sosio nasionalisme, sosio demokrasi. Dan bisa disederhanakan lagi menjadi ekasila yaitu gotong royong. Itu menurut usulan Soekarno. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno juga memberi nama usulannya tersebut, memberi nama dasar negara tersebut yaitu Pancasila, sehingga Pancasila dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945 dan BPUPKI itu dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tetapi usulan Insinyur Soekarno ini ditolak, teman-teman. Ditolak atau disangkal oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dan Haji Agus Salim dan Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Kenapa? Karena ketuhanan itu letaknya yang terakhir, teman-teman, yaitu yang kelima. Nah, sedangkan kiai-kiai kita itu menginginkan ketuhanan itu ditaruh yang pertama, sehingga di situ terjadilah perdebatan. Nah, di situ dibentuklah panitia 9 yang anggotanya A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, Habib Kusno Cokrosuryo, Abdul Qahar Muzakir. Nah, pusing ya teman-teman untuk menghafalnya, jadi saya singkat aja. Caranya A.A. Ahmad Sukahayam wa Agus Abab. Nah, itu singkatannya. Jadi A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Soekarno, Muhammad Hatta, ya Muhammad Yamin, W.A. Wahid Hasyim, Agus Salim, Abi Kusno Cukroso, AB Abdul Qahar Muzakir. Jadi saya singkat untuk mempermudah kita, tetapi jika ada teman-teman singkatan yang lebih nyaman silahkan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke panitia 9 tadi diketuai oleh Insinyur Soekarno ya teman-teman. Nah, dan menghasilkan Piagam Jakarta dan disepakati akhirnya ketuhanan itu pada urutan yang pertama, teman-teman. Nah, tetapi disangkal lagi oleh Jepang karena itu yang pertama usulan dari kiai kita, ketuhanan sesuai dengan syariat Islam dan pemeluk-pemeluknya. Nah, sedangkan Jepang tidak ingin karena banyak sekali suku dan agama. Jadi Jepang mengusulkan juga kepada Soekarno bahwa Jepang tidak setuju, sehingga terjadi perdebatan lagi dan akhirnya sila ke-1 diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, waktu penggantian dari sila ke-1 dari ketuhanan sesuai syariat Islam itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada sidang PPKI yang diketuai oleh I.R. Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehingga tetapi sebagian dari kiai-kiainya seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir itu tidak diundang, teman-teman. Nah, sidangnya berlangsung 2 jam
dan akhirnya disepakati yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadilah Pancasila. Oke, lanjut ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas lambang negara. Asal dari lambang negara itu pada tanggal 10 Januari 1950 dari Panitia Rencana Negara menyeleksi usulan dari Sultan Hamid II 1913 sampai 1978. Nah, jadi Sultan Hamid II ya atas rancangannya, dan disahkan pada tanggal 17 Oktober 1951 dan digunakan lambang negara tersebut pertama 17 Agustus 1950. Untuk warna lambang negara kita yaitu warna emas yang melambangkan kejayaan dan keagungan, serta sayap, paruh, cakar, dan ekor itu melambangkan tenaga dan kekuatan pembangunan. Untuk jumlah bulunya masing-masing sayap ada 17, bulu ekor ada 8, pangkal ekor ada 19, dan leher ada 45. Jadi melambangkan tanggal dan bulan serta tahun kemerdekaan kita. Untuk lambang negara itu sering keluar teman-teman di FR CPNS tahun-tahun kemarin. Nah, jadi kita akan bahas ya teman-teman. Yang pertama, lambang negara ketuhanan. Ketuhanan itu dilambangkan dengan bintang ya teman-teman. Dan yang kedua itu kemanusiaan. Kemanusiaan itu dilambangkan dengan kapas ya dengan rantai, maaf teman-teman, dengan rantai. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu dilambangkan dengan rantai. Dan yang ketiga itu persatuan, dilambangkan dengan pohon beringin. Kenapa kok bisa dilambangkan dengan pohon beringin? Karena pohon beringin ini akar tunggangnya itu sangat dalam dan terkenal kokoh. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dilambangkan oleh kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Baik teman-teman, untuk referensi dari catatan ini bukan catatan saya ya teman-teman. Ini saya dapat dari grup Facebook yang upload itu Asbung namanya kalau nggak salah gitu ya teman-teman. Jadi ini sekali lagi ini bukan tulisan saya mohon izin karena di grup yang mengupload sudah mengizinkan untuk gambarnya di share. Jadi saya share ya. Jika ini ada yang menulis saya mohon izin ya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam penjelasan. Saya harap teman-teman bisa memahami penjelasan saya dan bisa sukses di CPNS 2021 ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.